di sini itu ada pita ukur. Fungsi si pita ukur ini itu biasanya mengukur diameter pohon dan juga bisa mengukur keliling pohon. Kelebihan si pita ukur ini yaitu lebih gampang dibawa kemana-mana saat digunakan di lapangan. Adapun kekurangannya, si pita ukur ini tidak bisa mengukur tinggi pohon maupun volume pohon. Ia hanya bisa untuk mengukur diameter pohon dan keliling pohon. Nah, untuk meteran tanah ini fungsinya untuk mengukur jarak antar plot ataupun jarak pohon, dan bisa digunakan untuk mengukur jarak di medan yang miring, dan juga bisa mengukur jarak lurus antara medan miring di lapangan. Nah, untuk kekurangannya ini, dia itu hanya bisa mengukur jarak, dan untuk kelebihannya praktis digunakan saat di lapangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang P-band. P-band adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter pada pohon. Kelebihannya adalah mudah dibawa saat lapangan dan praktis saat digunakan. Kelemahannya adalah jika tidak terkalibrasi dengan baik, maka hasil pada diameter pohon bisa meleset dan juga tidak cocok untuk batang yang terlalu berlekuk. Cara penggunaannya adalah kita tarik alat tersebut, terus kita paskan ke batang pohon. Nah, dari situ kita bisa melihat diameter pohonnya. Selanjutnya adalah alat klinometer. Alat klinometer adalah alat sudut yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon serta kemiringan lereng. Kelebihannya adalah hasilnya lebih akurat serta praktis untuk dibawa. Untuk kelemahannya adalah sangat bergantung pada pengamat dalam membaca skala. Selanjutnya yaitu ada Abney level, yang dimana kegunaan Abney level sendiri yaitu untuk mengukur sudut kemudian secara topografi. Nah, cara penggunaan Abney level sendiri yaitu yang pertama, dibidik dahulu objek yang akan diukur kemiringannya, lalu arahkan teropong ke objek tersebut. Lalu geser busur derajat sampai gelembung pada tabung tersebut berada di garis horizontal. Lalu lihat skala derajat atau persentase yang tertera pada busur derajat tersebut. Selanjutnya yaitu kaliper, yang dimana kegunaan kaliper itu sendiri yaitu untuk mengukur diameter batang pohon, baik pohon yang berukuran kecil maupun sedang. Nah, kegunaan kaliper itu sendiri yang dimana kaliper ini ditempatkan di tengah-tengah batang yang ingin dihitung skalanya atau diameternya. Baik, saya akan menjelaskan alat hagameter. Hagameter digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Cara menggunakan hagameter adalah pertama, kita bidik pangkal pohon dan dicatat hasilnya berapa. Setelah itu kita bidik ujung pohon dan dicatat hasilnya berapa, terus dikurangkan. Temulah hasil dari tinggi pohon tersebut. Saya akan menjelaskan alat Forestry Pro. Forestry Pro adalah alat digital yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Cara menggunakannya adalah pertama, tekan tombol on pada alat tersebut. Setelah itu bidik puncak pohon, terus pilih mode pengukuran tinggi pohon, hasilnya akan keluar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lot Marcelino Syotang dengan NIM 241201104. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan dalam praktikum inventarisasi hutan. Alat yang pertama yaitu mikrometer scope. Fungsinya ini untuk mengukur diameter atau ketebalan benda kecil dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Adapun cara penggunaannya itu, pertama kita letakkan dulu benda di antara landasan dan spindelnya, lalu kedua kita putar timbel sampai benda terjepit ringan. Yang ketiga yaitu kita baca hasil pengukurannya di skala utama dan skala nonius atau timbel. Ya, begitulah dia kira-kira penggunaan alat mikrometer scope. Adapun alat kedua yaitu yang bernama Abney level. Jadi fungsi alat inilah untuk mengukur sudut kemiringan, tinggi pohon atau beda tinggi suatu di titik lapangan. Cara penggunaannya itu yang pertama kita mengarahkan teropong ke arah objek yang mau kita ukur. Yang kedua, lalu kita sesuaikan gelembung nifo hingga berada di tengah. Yang ketiga, kita baca sudut pada skala derajat. Dan yang terakhir, kita gunakan rumus trigonometri sederhana untuk menghitung tinggi atau jarak. Halo semuanya,
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Praktikum Inventarisasi Hutan dari kelas HUT 3B. Di sini saya Joshua Rivaldo Pandiangan dengan NIM 2412011087. Saya Cantika Putri Kusuma dengan NIM 241201038. Saya Jidan Hamzah Pangabean dengan NIM 241210005. Saya Dia Fadila Siregar dengan NIM 241201053. Saya Sultan Basri Siregar dengan NIM 241201055. Bye-bye. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 Inventarisasi Hutan HUT 3B akan menampilkan video kami. Dengan saya Marino Mansyajunta dengan NIM 241201121. Saya Neha Sabila dengan NIM 241201037. Saya Nurbaiti dengan NIM 241201023. Saya Rea Elvira Brutarigan dengan NIM 241201178. Saya Muhammad Abil Mujafar Siregar dengan NIM 241201159. Selamat menonton. Uhuy. Alat yang pertama adalah piben. Piben digunakan untuk mengukur diameter pohon dengan cara melilitkannya secara horizontal pada batang pohon setinggi dada sekitar 1,3 meter dari permukaan tanah. Nanti akan kita dapatkan hasil langsung pengukuran diameter pohon. Alat yang kedua adalah pita ukur. Sama dengan piben, pita ukur digunakan dengan cara melilitkannya ke pohon dengan ketinggian 1,3 meter dari atas permukaan tanah. Namun nanti hasil yang didapat harus kita ubah ke bentuk diameter, yaitu dengan membagikan hasil pengukuran memakai pita ukur dibagi 3,14. Dan yang terakhir adalah kaliper. Kaliper digunakan dengan memilih titik pengukuran pada ketinggian data 1,3 meter atau tinggi yang telah ditentukan. Letakkan kedua rahang jangka sorong pada dua sisi berlawanan dari batang pohon. Jika bentuk batang tidak bulat sempurna, lakukan dua pengukuran yang saling tegak lurus dan hitung rata-ratanya untuk mendapatkan diameter pohon yang akurat. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7. Praktikum Inventarisasi Hutan. Selamat menyaksikan. Dadah. Volume pohon adalah ukuran 3 dimensi yang tergantung dari beberapa faktor, yaitu diameter pangkal, tinggi atau panjang batang, faktor bentuk batang.
Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menghitung volume pohon berdiri, dan yang kedua, mahasiswa dapat menduga potensi hutan melalui volume tegakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur praktikum inventarisasi hutan yang berjudul pengukuran volume pohon. Yang pertama, kalian perlu menentukan jenis pohon yang akan diukur volumenya. Setiap kelompok berbeda jenis. Kedua, melakukan pengukuran diameter setinggi dada dan tinggi total pohon. Ketiga, menghitung volume pohon dengan rumus V sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali T kali F. Kelima, kalian perlu membandingkan hasil pengukuran volume pohon dengan berbagai alat ukur tinggi tersebut. Kelima, membuat grafik batang di mana sumbu X menyatakan jenis alat dan sumbu Y menyatakan hasil perhitungan volume pohonnya. Keenam, membandingkan rata-rata, standar deviasi, dan varian volume pohon dari hasil perhitungan volume pohonnya. Ketujuh, masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel yang telah disediakan. Pada sesi ini saya akan menjelaskan volume pengukuran tinggi pohon, di mana yang rumusnya itu Pi sama dengan setengah kali Pi D kuadrat dikali dengan tinggi dikali dengan frekuensi, di mana nilai Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14, yang di mana diameternya itu dikuadratkan seperti kita bikin contoh. Contohnya itu ya 1/4 dikali sama rumus dari Pi, yaitu aku bakal pakai 3,14, yaitu 1/4 kali 3,14 dikali kita kasih contoh diameternya itu 0,53 kuadrat dikali dengan 29 dari tinggi dan frekuensinya itu 0,7. Nah, hasilnya sama dengan 4,47 meter kuadrat. Adapun perbedaan pohon dari fisiknya, yang pertama adalah itu dari habitusnya. Itu pertama ada pohon dengan berbatang lurus, yang kedua pohon bercabang rendah, yang ketiga pohon perdu. Yang kedua adalah berdasarkan tajuknya. Yang pertama ada tajuk kerucut, yang kedua tajuk bulat, yang ketiga tajuk melonjang. Yang ketiga berdasarkan batangnya. Yang pertama ada batang berkayu keras, yang kedua batang berkayu lunak atau berair. Selanjutnya adalah berdasarkan daunnya. Yang pertama berdaun lebar, yang kedua berdaun jarum. Selanjutnya berdasarkan dengan akar. Yang pertama ada pohon dengan berakar pinggang, yang kedua ada pohon dengan berakar papan, yang ketiga ada pohon dengan berakar nafas. Sekian video dari kami. Bye-bye. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 inventarisasi hutan dari kelas HUT 3B. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai luas bidang dasar tegakan atau LBDS. Selamat menyaksikan. Iksan, aku dengar di praktikum inventarisasi hutan ada judul yang namanya LBDS. Oh iya, coba jelasin apa itu LBDS? LBS itu luas bidang dasar tegakan, yaitu yang berupa agar mengetahui total penampang lintang pohon suatu area, yang berfungsi untuk mengetahui kondisi, produktivitas, dan kerapatan suatu pengelolaan hutan. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama agar praktikan dapat menggunakan alat meteoristik dan dapat mencari LBDS. Yang kedua, agar praktikan dapat menghitung suatu tegakan dengan menggunakan rumus LBDS. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini adalah alat meteoristik dan bahannya adalah pohon-pohon yang ada di Arboretum Oslo, Fakultas Kehutanan serta referensi pendukung. Nah, dalam menggunakan alat meteoristik itu ada terdapat 3 istilah, yaitu in, out, dan border. Nah, in itu adalah jika batang pohon lebih besar dari lebar celahnya, dan out itu jika batang pohon lebih kecil dari lebar celahnya. Dan satu lagi border. Nah, border itu jika batang pohon sama besar dengan lebar celahnya. Aku mau nanya dong, ini perhitungannya gimana ya? Oh, LBDS ya. Jadi LBDS itu yang pertama itu kita harus tahu diameter sama jaraknya. Nah, itu dalam satuan meter. Setelah itu kita cari bulk, di mana rumus bulk itu adalah
diameter per jarak kuadrat dikali 2500. Setelah dicari semua babnya, kita jumlahin deh semuanya itu dengan total, itu semua ditambahkan, baru dibagi dengan jumlah sampel kita. Misal sampel kita 5 berarti dibagi 5 gitu ya. Itulah jumlah dari rata-rata bab. Baru kita masuk ke LBDS meter kuadrat. Nah, rumusnya itu jumlah pohon masuk atau pohon in ditambah 1/2 dari jumlah pohon border dikali rataan dari bab tadi. Setelah itu kita menengok LBDS yang hektar ya kan. Setelah itu kita itu rumusnya tuh LBDS per luas area. Jadi sebelum masuk ke rumus ini kita harus tahu luas areanya itu berapa. Gampang kan? Gampang. Makasih Dela. Ya, aman. Angka bentuk batang didefinisikan sebagai perbandingan atau rasio antara volume batang yang sebenarnya dengan volume silinder yang memiliki tinggi atau panjang yang sama. Dan tujuan praktikumnya adalah agar mahasiswa dapat mengerti arti angka bentuk, bilangan bentuk, faktor bentuk, dan kegunaannya, serta mahasiswa dapat menghitung angka bentuk atau bilangan bentuk. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alat yang digunakan ada kertas, alat tulis, meteran, alat ukur diameter pohon, dan alat ukur tinggi pohon. Untuk bahannya yaitu pohon-pohon yang ada di arboretum dan jurnal sebagai referensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur dari praktikum angka bentuk. Yang pertama yaitu dicari pohon yang sedang ditebang atau pohon yang sudah tumbang. Setelah itu, dibagi pohon tersebut menjadi bagian di dalam angka bentuk. Yang pertama ada neloid, paraboloid, dan juga konus. Adapun ketiga bagian pada pohon yang sudah ditebang, yang pertama adalah neloid atau pada bagian pangkal pohon. Yang kedua yaitu paraboloid atau silinder, yang dimana biasanya pada pohon itu di bagian tengah batangnya membentuk silindritas atau silinder pada bagian batang tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah konus atau kerucut, itu biasanya pada ujung pada batang kayu tersebut. Selanjutnya yaitu dihitung volume dari masing-masing bagian kayu tersebut. Setelah itu dihitung angka bentuknya menggunakan rumus yang telah ditentukan. Dan yang keempat atau selanjutnya yaitu dimasukkan hasilnya ke dalam tabel dalam buku data. Dan yang keenam dibandingkan hasil angka bentuk nyata, absolut, dan buatan dari pohon tersebut. Dalam pengukuran angka bentuk tersebut, kita harus mengukur terlebih dahulu ukuran dari per seksi pohonnya. Hal yang diukur adalah diameter, BI, serta volume per seksi pohon. Nah, untuk itu, untuk mengetahui BI, kita harus mengetahui terlebih dahulu diameter, dan untuk mencari BI, kita menggunakan rumus 1/4 pi kali diameter pangkat 2 per setiap seksi pohon. Setelah dapat hasilnya, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari volume per seksi pohon dengan rumus 1/4 pi d kuadrat atau diameter kuadrat dikali L, di mana L adalah total tinggi per seksi pohonnya. Nah, jadi setelah kita dapatkan volume per seksinya, kita dapat mengukur volume pohon berdasarkan 3 rumus volume, yaitu rumus volume Huber, di mana rumusnya adalah GM kali L total, di mana GM adalah luas penampang pada bagian tengah, yaitu ada semalian, di mana menggunakan rumus G1 ditambah G2 per 2 kali L, dengan G1 adalah luas penampang di bagian pangkal dan G2 adalah luas penampang di bagian pucuk. Selanjutnya pada Newton, kita menggunakan rumus G1 ditambah 4 GM ditambah G2 per 6 dikali 5. Dan setelah mendapatkan semua volume pohon berdasarkan 3 rumus dengan Newton, semalian, dan Huber, kita dapat menghitung angka bentuknya. Hal yang harus kita ketahui dan kita siapkan dalam angka bentuk itu adalah
jumlah dari volume per seksi pohon pada tahap pertama. Jadi setiap volume silindris pada setiap pohon per seksinya kita jumlahkan lalu dibagi dengan volume silindris. Tabel volume adalah suatu daftar yang menyediakan isi rata-rata dari pohon berdiri dari beragam ukuran dan jenis. Tabel volume merupakan pernyataan sistematik mengenai volume sebatang pohon menurut semua atau sebagian dimensi yang ditentukan dari dBH, tinggi, dan angka bentuk pohon. Adapun tujuan dari praktikum inventarisasi hutan yang berjudul tabel volume ini dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi mengerti dan mengetahui cara menyusun tabel volume pada tegakan sederhana di Arboretum Universitas Sumatera Utara. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah Spiegel, Relaskop, Bitter Leach, dan meteran, dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pohon-pohon yang di sekitar dan di dalam Arboretum Universitas Sumatera Utara sebagai dan juga jurnal sebagai bahan referensi. Kali ini saya akan memberikan prosedur dari tabel volume. Yang pertama, ditentukan pohon contoh yang akan dijadikan model pendugaan volume. Yang kedua, dibagi batang bebas cabang menjadi seksi-seksi sepanjang 1 meter. Yang ketiga, didata di tally sheet titik-titik pengukuran sepanjang batang diberi kode PXX dan DIY. Dan 4, diukur seksi-seksi dan juga dilakukan pada cabang-cabang yang diameternya lebih dari 10 cm untuk hutan alam atau 7 cm untuk hutan tanaman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan prosedur tentang tabel volume, yaitu diisi diameter rata-rata dengan nilai rata-rata diameter terpendek dan diameter tegak lurusnya. Diameternya rata-ratanya itu dengan rumus D1 DI ditambah D kuadrat per 2. Kemudian direkapitulasi ke dalam tabel, lalu disusun model pendugaan volume berdasarkan tabel volume standar. Salah satu rumus volume standar itu adalah V sama dengan B0 ditambah B1 dikali D2 D kuadrat dikali H. Lalu disusun model pendugaan volumenya yang meliputi model pendugaan volume batang bebas cabang tanpa kulit dan model pendugaan volume seluruh cabang dengan kulit. Lalu kemudian ditentukan ketelitian model pendugaan volume pohon didasarkan pada besarnya simpangan agresif atau SA dan rataan presentasi simpangan atau SR, yang dimana rumusnya itu adalah SA sama dengan sigma VD dikurang sigma VA per sigma VD dikali 100%. Lalu yang SR itu SR sama dengan sigma VD dikurang sigma VA dikali sigma VD dikali 100% per N. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tabel kedua, yaitu menghitung volumenya. Yang pertama kita hitung untuk volume bebas cabangnya, di mana kita menghitung dari pangkal batang sampai dengan tinggi batang di bawah dengan percabangan pertama. Nah, apa sih itu rumusnya? Rumusnya itu yang pertama itu kita cari volume bebas cabang dengan kulit, yaitu volume P seperempat Pi diameter kuadrat dikali dengan T dikali dengan F. T itu bukan tinggi, melainkan TBC yang ada di tabel pertama. Kita cari itu contohnya itu saya akan buat tuh seperempat dikali dengan Pi itu 3,14 dikali dengan diameter. Diameter itu kita ambil dari diameter dengan batang yang ada di tabel pertama. Nah, kita dapatlah yang di tabel pertama itu 0,17 kuadrat. Nah, dimana T-nya itu kita ambil dari TBC di tabel pertama. Nah, itu kita ambil sesuai dari tabel TBC-nya itu ada 18,9 dikali dengan frekuensinya itu 0,7 seperti yang tadi. Nah, dimana dapatlah hasilnya dikalikan keseluruhannya dan dapatlah hasilnya 0,300. Nah, seperti itu perhitungan di tabel dengan kulit. Nah, dengan tabel tanpa kulit juga sama, tetapi diameternya diambil dari diameter yang tanpa kulit yang tadi. Oke. Selebihnya juga gitu. Untuk volume pohon total itu juga sama, tetapi tingginya itu bukan dari cabang pertama, melainkan keseluruhan dari pangkal pohon sampai tajuk pohon paling atas. Nah,
Itu kita bakal buat contoh ya. Rumusnya itu sama 1/4 pi diameter kuadrat dikali T dikali dengan frekuensi. Nah, faktor. Nah, kita bikin contohnya itu di volume dengan tanpa kulit aja. Misalnya kita buat 3,14 dikali dengan 0,15 kuadrat dikali dengan 28 dari TBC-nya itu dan dikalikan dengan 0, Oke, di tabel kedua kita akan ngejelasin itu volume bebas cabang dengan kulit tanpa kulit dan volume total. Nah, volume bebas cabang itu dari pangkal pohon itu sampai dengan cabang pertama dari tinggi pohon itu. Nah, itu dimana rumusnya itu sama pi d kuadrat 1/4 pi d kuadrat dikali dengan T dikali dengan F. Nah, dimana T itu kita ambil yang dari bebas cabang itu kita ambil dari TBC-nya. Nah, untuk yang volume pohon total dengan kulit dan tanpa kulit itu kita ambil T-nya dari tinggi total itu yang ada pada tabel pertama. Nah, seperti itu saja. Untuk perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, di contoh sebelumnya cuman dimasukkan diameter dengan kulit dan tanpa kulit itu diambil dari diameter yang sebelumnya yang ada pada tabel 1 yang sudah kita perhitungkan tadi. Oke, ada yang kurang mengerti? Bye-bye. Oke, kali ini kita akan melakukan praktikum inventarisasi hutan yang berjudul inventarisasi tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di bagian bawah permukaan hutan atau ekosistem lain. Biasanya di bawah naungan pohon-pohon besar, contohnya rumput, lumut, paku-pakuan, atau semak kecil. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk menginventarisasi tumbuhan bawah dan mengetahui jenis-jenis tumbuhan bawah di dalam atau di sekitar Universitas Sumatera Utara agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pendidikan. Untuk prosedur praktikum, yang pertama kita membuat plot ukuran 1 x 1 meter sebanyak 4 plot. Setelah semua plot dibuat, selanjutnya kita identifikasi tumbuhan bawah yang ada di plot tersebut lalu kita catat di tally sheet. Jadi di sini kami kelompok 8 akan melakukan inventarisasi satwa liar di mana lokasinya itu arboretum. Jadi dalam inventarisasi ini kita menggunakan metode kombinasi. Yang pertama yaitu kami menggunakan metode pengamatan bergerak. Teman-teman tahu nggak sih apa itu satwa liar? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat maupun yang di air yang masih memiliki sifat liar, baik yang hidup di alam liar maupun yang dipelihara. Jadi tujuan dari inventarisasi satwa liar ini adalah untuk menginventarisasi satwa liar yang ada di sekitar
Universitas Sumatera Utara. Dan manfaatnya ini adalah bisa dipergunakan untuk kepentingan ilmu pendidikan dan untuk penelitian. Adapun alat dan bahan pada praktikum inventarisasi hutan yang berjudul inventarisasi satwa liar, yang pertama untuk alat, kamera, dan teropong. Untuk bahannya arboritum fusu dan tali sip. Adapun prosedur pada praktikum ini adalah yang pertama, kita tentukan jalur dan metodenya. Kita bisa menggunakan metode diam, pengamat bergerak, pengamat menggunakan jalur fransek, ataupun kombinasi dari pengamat langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah itu kita identifikasi jenis, jumlah, perilaku satwanya, dan juga persebarannya, lalu keterangannya kita buat, lalu itu yang kita masukkan ke dalam tensi. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.